Oke, jadi sekarang kita akan membahas, soal set 2 dari series penalaran matematika part 2. Oke, yang pertama adalah, soal ini, pada hari Sabtu siang, Arman mengirim sebanyak M pesan setiap jam selama 5 jam, dan Tyron akan mengirimkan sebanyak P pesan setiap jam selama 4 jam. Manakah di antara ekspresi matematis berikut yang merepresentasikan jumlah total pesan yang dikirim Arman dan Tyron pada hari Sabtu siang? Nah, di sini berarti kita buat permisalannya ya. Di sini kita berbicara tentang soal atau materi konsep pemodelan matematis serta nanti aljabar yang sederhana aja. Di sini kita lihat yang dimintakan apa? Total pesan yang dikirim Arman dan Tyron. Kita fokus satu persatu. Total pesan Arman yang pertama misalnya. Dia mengirim M pesan setiap jam selama 5 jam. Berarti totalnya adalah M dikali 5 kan ya. Karena selama 5 jam dia mengirim M pesan setiap jamnya. Lalu total pesan Tyron adalah dia mengirim P pesan selama 4 jam. Berarti P dikali 4. Nah, kalau kita jumlahkan, ingat aljabar itu bisa dijumlahkan kalau suku-sukunya sejenis. Di sini apa? Variabelnya M, satunya P, sehingga kalau dijumlahkan ya dia tidak bisa dijumlahkan, atau teruskan aja gini, 5M tambah 4P. Dia nggak bisa jadi satu kayak gini, sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, Katie adalah seorang teknisi pada suatu perusahaan HP. Setiap minggu dia menerima paket HP yang harus dia perbaiki. Jumlah HP yang tersisa yang harus dia perbaiki pada akhir setiap hari dalam suatu minggu diberikan oleh persamaan. P sama dengan 108 minus 23D, dengan P adalah total HP tersisa dan D adalah total hari dia bekerja dalam minggu tersebut. Apa makna ya dari angka 108 pada persamaan tersebut? Nah, ini termasuk tipe soal yang jarang diajarkan di soal-soal SMA kita ya, karena kan seringnya kita suruh mencari P atau D, bukannya malah maksudnya ini itu apa sih? Oke, kita akan coba teliti satu persatu. Katie akan menyelesaikan perbaikan semua HP selama 108 hari. Nah, opsi pertama ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena lihat, di sini dia itu menerima HP ini kan setiap minggunya. Jadi menerima paket HP untuk diselesaikan setiap minggunya. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan dalam segini, 108 hari, maka dia kan ya dipecat orang. 108 hari itu berapa minggu? Nah, kan nggak mungkin. Jadi opsi yang ini tuh tidak mungkin. Lalu opsi yang kedua, Katie memulai setiap minggu dengan plus 108 HP yang harus diperbaiki. Nah, kita fokus ke persamaannya. P tadi adalah 108 minus 23D. P itu apa? HP yang tersisa. Lalu D itu hari dia bekerja. Yang ini awal Medicate mulai setiap minggunya. Kalau dia baru memulai, berarti apa? Memulai itu dia belum bekerja sama sekali kan ya? Atau ketika D sama dengan 0. Ketika D sama dengan 0, maka P0 ini artinya memulai hari ya. Karena kan kalau memulai dia belum bekerja sama sekali, atau D-nya 0. Kita hitung 108 minus 23 kali 0. Nah, atau didapat apa? Didapat nilainya adalah 108 min 0. Nilainya tetap 108. Sehingga sisa HP atau sisa HP ketika dia bekerja selama 0 hari atau awal mula dia memulai minggunya, HP-nya ada 108. Sehingga Katie mulai setiap minggu dengan 108 HP yang harus diperbaiki itu benar. Nah, lalu yang C dan D gimana? Kita analisis juga deh. Katie memperbaiki HP dengan kecepatan 108 HP per jam. Nah, di sini tidak mungkin juga. Kenapa? Ya, kalau dia menyelesaikan dengan kecepatan segini,
itu nggak logis aja deh. Kita lihat aja kalau dia 108 HP per jam, berarti 30 menit dia menyelesaikan berapa HP? 54. Lalu kalau dia berapa menit? 30, 15, dia menyelesaikan 27. Yakin dia bisa segini? Kan nggak manusiawi, jadi ini nggak mungkin. Lagi pula kalau kita korelasi ke sini, dia juga nggak akan masuk. Lalu yang ini, dia misalkan 108 HP per hari. Nah ini kan mungkin, tapi kita cek. Berarti kalau di awal misal segini ya, maka misal hari pertama, dia berapa? 108 min 23 atau berapa? 108 min 23, 105, 85 ya. Nah, sehingga selisihnya atau deltanya adalah berapa? Delta P per harinya itu misal ini 108 min 85 atau berapa? 23. Jadi setiap hari dia hanya bisa menyelesaikan 23 HP menurut persamaan berikut, sehingga ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang B. Katie mulai setiap minggunya dengan total 108 HP yang harus dia perbaiki. Pada persamaan di atas, B dan C merepresentasikan harga per pound dalam dolar dari daging sapi dan daging ayam secara berurutan. X minggu setelah tanggal 1 Juli. Berapa harga per pound daging sapi ketika harganya sama dengan harga per pound daging ayam? Berarti kalau B ini harga sapi dan C harga daging ayam, sehingga kalau dia sama maka persamaannya adalah B sama dengan C, gini kan ya. Kita gunakan persamaan yang ada 2,35 tambah 0,25 X sama dengan 1,75 ditambah 0,40 X. Seperti penyelesaian sistem bersama linear satu variabel yang lain, kita kumpulkan dulu yang ada variabel dengan yang ada variabel, konstanta dengan konstanta. Misal, kita kumpulkan yang ada variabel di ruas kiri berarti 0,4X minus 0,25X. Lalu ini 2,35 minus 1,75. Atau ini 0,6, yang ini 0, nah hati-hati, 0,4 tuh 0,40 ya. Berarti 0,15X. Kalau udah kayak gini, kita maunya kan X. Berarti kedua ruas kita bagi 0,15 atau 0,6 per 0,15. Didapat X-nya adalah berapa? 4. Nah, tapi ingat tadi intinya kenapa? Harga daging sapi. Berarti harga mereka itu sama ketika X sama dengan 4 atau 4 minggu setelah tanggal 1 Juli. Nah, kita tinggal gunakan aja B, harga apa? Harga daging sapi ya. B sama dengan 2,35 ditambah 0,25 kali 4. Atau sama dengan 2,35 ditambah 1. Berapa? 3,35. Jawabannya yang D. Persamaan di atas menunjukkan bayaran per bulan M yang harus dibayarkan dari pinjaman sebesar P dolar dengan bunga tahunan R% selama 6 bulan. Manakah di antara persamaan berikut yang menyatakan P sebagai fungsi R dan N? Harusnya ada M ya, M, R, dan N. Nah, pertama-tama kita jangan kena mental dulu ketika ketemu persamaan yang kayak gini. Ini tuh maksudnya adalah kan di sini ada M di satu ruas, lalu di ruas lain ada R, N, dan P. Ini adalah M sebagai fungsi R, N, dan P. Jadi nilai M itu dia bervariasi jika kita ganti-ganti R, N, dan P-nya. Nah, maksudnya ini P sebagai fungsi R, M, dan N itu ya tinggal
kita nyatakan aja nanti P di satu ruas, lalu di sini ada bla bla bla, nanti ada M, R, dan N-nya. Nah, kita lihat seolah-olah ini kan dia rumit. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, ini itu tak lain tak bukan, dia itu bentuk M sama dengan A per B kali P. Nah, gimana? Kita lihat. Kalau kita misalkan pembilang di sini itu adalah A, lalu penyebut di sini itu adalah B. Nah, fungsi ini kan dia tak lain tak bukan M sama dengan A per B kali P. Nah, kalau kita udah dapat gambaran besar ini, kita akan mudah. Biar dia menjadi P sama dengan sekian M, kan tinggal apa? Kita kalikan kedua ruas dengan apa? B per A, biar ini jadi satu. Sorry, biar yang di sini jadi satu gitu. Ini kali B per A. Atau ada yang bilang dikali silang gitu. Dapat apa? Bahwa P itu sama dengan B per A dikali M. Nah, B per A-nya apa? Ya udah tadi nyatakan aja. B tadi kan apa? Penyebutnya ya. Penyebut tadi 1 plus R per 1200. Kita tuliskan aja deh daripada bingung. Tuliskan Pak. 1 plus R per 1200 pangkat N min 1. Lalu pembilangnya atau penyebutnya yang tadi pembilang adalah R per 1200 dikali 1 plus R per 1200 pangkat N. Nah, ini tinggal kita kali M sama dengan P. Nah, inilah yang dimaksud dari P sebagai fungsi dari M, R, dan N. Kalau di sini pilihannya adalah yang B ya. Jadi P sebagai fungsi M, R, dan N adalah yang B ini. Informasi untuk soal nomor 5 dan 6. Jadi ada grafik berikut. Grafik di atas menunjukkan biaya total, berarti ini C dalam dolar untuk menyewa kapal selama H jam. Maksudnya H itu yang sumbu mendatar ini adalah waktu dalam jam. Oke, pertanyaan pertama. Apa makna dari perpotongan sumbu C, sumbu vertikal dari grafik ini? Nah, ini kita bisa dekati pakai konsep dasar dari grafik linear. Misalnya kita punya kan yang kayak gini, Y sama dengan MX plus C gini kan ya. Dengan C itu adalah konstanta, lalu Y itu adalah sumbu Y, sumbu vertikal, dan X itu sumbu horizontal. Sehingga kalau kita dekati apa grafik ini, sumbu vertikal tadi adalah C besar kan ya. Lalu M, sumbu horizontalnya adalah H. Nah, biar nggak bingung, C-nya kita ganti aja konstanta yang lain, misalnya A gitu. Jadi ini nggak ada apa? Nggak ada ketentuan ya. C itu konstanta. Itu bisa kita simbolkan apapun. Yang penting kita paham bahwa C yang besar di sini adalah sumbu vertikal, H itu sumbu horizontal, dan M gradien. Nah, selanjutnya kita lihat perpotongan sumbu C. Perpotongan sumbu C terjadi ketika apa? Ketika, nah, perpotongan atau tipot titik potong sumbu Y didapat ketika X sama dengan 0. Berarti ini titik potong sumbu C didapat ketika apa? Ketika H sama dengan 0. Atau berarti C sama dengan 0 kali apa? 0 kali M. Atau C sama dengan A atau konstantanya. Nah, kalau di sini kan ini titik potongnya. Nah, yang ini. Kalau kita lihat dia apa? Dia itu titik ini itu adalah 0,5 ya. Apa di sini? 0,5. Nah, 0 ini adalah H, ini adalah C-nya. Atau berarti A itu sama dengan
5 ya. Nah, kita perhatikan. Maksudnya H masih 0, berarti kan dia telah menyewa kapal apa? Selama 0 jam kan ya? Atau dia belum menyewa kapal. Nah, berarti kita lihat di sini. Yang paling mungkin apa? Biaya sewa kapal, awal kapal. Nah, ini mungkin benar ya, karena kan awal itu adalah ketika hanya 0. Ini kan juga bisa dimaknai sebagai waktu pertama, awal-awal. Jadi biaya sewa awal kapal oke, masih mungkin benar. Total kapal yang disewakan kurang tepat ya, karena hubungannya lebih ke waktu. Total jam kapal disewakan bukan, kalau total jam dia lebih ke apa? Nilai H-nya. Jadi H itu kan menunjukkan total sewa, lama sewa kapal. Lalu ini peningkatan biaya sewa kapal, ini juga bukan ya, karena biaya peningkatan kan nanti kita harus cari dulu nanti. Kalau nyawa 1 jam berapa, 2 jam baru kita bandingkan, sehingga dia bukanlah titik potong. Sehingga yang paling benar atau yang paling sesuai adalah biaya sewa awal kapal. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya untuk nomor 6. Nomor 6 di sini, manakah di antara persamaan berikut yang menunjukkan hubungan H dan C? Nah, kita bisa kembali sini lagi. Tadi kan kita punya C sama dengan MH plus A. Kita tahu A-nya. Oke, gini deh. Berarti kan C sama dengan A. Nah, tadi kan ketika H sama dengan 0, C-nya kan 5, berarti didapat apa? 5 sama dengan 0 kali M plus A, atau A sama dengan 5 kan ya. Sehingga ini kita dapat tuliskan ulang menjadi C sama dengan MH plus 5. Nah, M ini kan apa? M itu adalah gradien. Di mana rumus gradien adalah apa? Delta Y per delta X. Delta Y itu apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita bisa cari 2 titik bebas yang mau kita gunakan. Misal ini itu titik 1 atau titik A gitu ya. Tadi 0,5. Misal lagi kita pakai yang ini. Titik yang kedua adalah misal berarti 1,8 ya. Kita bisa cari nilai gradiennya. Berarti Y2-nya tadi 8, Y1-nya tadi 5 per, nah tadi 1 min 0 ya. Atau 3/1 atau 3. Nah, sehingga persamaannya menjadi apa? C sama dengan 3H plus 5. Jadi yang benar adalah yang C. Sebuah kelompok berisi siswa kelas 10 mengikuti sebuah survei yang menanyakan kursus matematika manakah yang sedang mereka ambil. Hasil survei disajikan dalam tabel berikut di atas. Kategori manakah yang jumlah siswanya kira-kira sebesar 19% dari total semua responden survei. Oke, di kita ini menekankan pada gimana kita membaca tabel ini serta gimana kita mencari menggunakan ya statistika dasar lah. Kita lihat 19% dari total semua responden. Yang mana? Apakah yang ini totalnya atau ini atau ini? Totalnya yang ini ya, 310. Berarti 19% dari 310 itu berapa? Itu dulu yang kita cari. Berarti 19 per 100 kali 310. Kita coret nolnya di sini. 19 kali 31 itu berarti ya benar. 20 min 1 ya. Dikali 31 gini ya. Lalu ada ya per 10-nya kita biarkan di luar, 1/10 gini. 31 kali 20, 620 ya. 620 min 31 kali 1/10. Ini kita kurung. Nah, 620 kali 31 600 dikurangi 11
600 dikurangi 10 itu 590, 589 ya. Atau 58,9. Nah, karena ini apa? Jumlah orang kan ya. Berarti ya kita bulatkan karena nggak mungkin pecahan kan. Ya 59. Nah, jadi kita cari kategori mana yang jumlahnya mendekati 59. Wanita yang mengambil geometri 53. Wanita mengambil aljabar 2 62. Pria mengambil geometri 59. Pria mengambil aljabar 1 44. Yang paling dekat adalah C, pria yang mengambil geometri.